Hari ini kita akan belajar tentang materi metal forming atau proses pembentukan logam. Untuk materi metal forming ini saya akan bagi ke dalam 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama hari ini kita akan masuk ke pengantar metal forming, dan 2 pertemuan sisanya kita akan membahas tentang jenis-jenis proses dari metal forming. Sebelum kita masuk ke definisi dari metal forming, baiknya kita melihat di mana posisi metal forming itu pada diagram proses manufaktur seperti yang telah Anda pelajari pada proses produksi 1 yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada diagram proses manufaktur, proses pembentukan komponen atau shaping process dapat dilakukan dengan menggunakan 3 opsi. Kita bisa membuat komponen melalui proses casting, molding, atau pengecoran, di mana material logam itu dipanaskan sampai mencair, kemudian dituang ke dalam cetakan, dan setelah padat dia akan menjadi komponen yang kita harapkan. Kemudian proses pembuatan atau pembentukan komponen lain itu bisa dengan menggunakan material removal atau proses pemotongan logam melalui proses permesinan, mau itu proses pembubutan, milling, pengeboran, dan lain sebagainya. Kemudian 2 pilihan proses yang lain, kita dapat menggunakan proses deformasi atau metal forming dan proses particulate processing atau metalurgi serbuk. Untuk kali ini kita akan belajar tentang proses pembentukan produk dengan pilihan metal forming. Untuk metalurgi serbuk akan kita pelajari pada materi setelah kita membahas tentang metal forming. Ya, di sini kita dapat melihat ilustrasi produk atau beberapa contoh produk yang biasa dibuat dengan menggunakan proses metal forming. Beberapa jenis yaitu baja konstruksi seperti plat ini atau besi hadin atau pipa ini. Kemudian juga bisa berbentuk komponen seperti kunci-kunci, torak atau stang steher, bisa juga dalam bentuk tali sling atau botol minuman, ataupun dalam bentuk baja konstruksi tapi untuk konstruksi baja ringan seperti ini. Jadi itu adalah contoh bagian kecil dari produk-produk yang dibuat melalui proses metal forming. Kemudian apa definisi dari metal forming? Metal forming adalah proses pembentukan logam dengan menggunakan gaya tekan sehingga terjadi deformasi plastis untuk mengubah bentuk dan ukuran logam. Jadi pada metal forming itu kita akan membentuk logam dengan menggunakan gaya tekan seperti ini. Dengan gaya ini maka akan terjadi deformasi secara plastis sehingga bentuk benda ini akan berubah, baik itu bentuknya maupun ukurannya. Bisa juga kita lihat dari contoh ini adalah logam yang awalnya dia tebal, kemudian setelah masuk ke dalam 2 roll ini dan keluar, dia akan menjadi lebih tipis. Sebelum kita membahas mengenai prinsip dasar dari metal forming, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai diagram tegangan-regangan pada hasil pengujian tarik atau tensil test. Pada diagram tegangan-regangan itu, sumbu X menyatakan regangan atau pertambahan panjang benda akibat gaya tarik, kemudian sumbu Y merupakan stres atau tegangan tarik yang diberikan pada benda. Pada diagram tegangan-regangan ini ada 2 daerah yang perlu kita perhatikan, yaitu daerah elastis, yaitu daerah di mana perbandingan antara besarnya tegangan dan besarnya pertambahan panjang itu sebanding, atau disebut juga daerah proporsional. Pada daerah ini benda
akan kembali ke bentuknya semula saat tegangan tarik ini dilepaskan dari benda tersebut. Kemudian daerah kedua yang harus kita pahami yaitu daerah plastis, yaitu daerah di mana benda tidak akan kembali ke bentuknya seperti semula saat tegangan tarik ini dilepas. Daerah plastis pada diagram tegangan-regangan ini dimulai di titik yield point atau daerah luluh atau yield strength. Pada daerah ini benda mulai masuk ke daerah plastis dan diakhiri sampai benda mencapai titik ultimate strength atau titik kekuatan maksimumnya. Setelah melewati titik ultimate strength ini, maka luas penampang benda ini akan mengalami necking atau pengecilan penampang dan memulai proses terjadinya perpatahan. Setelah kita mempelajari secara singkat mengenai diagram tegangan-regangan ini, maka kita kembali membahas mengenai prinsip dasar dari metal forming. Dengan memberikan gaya tekan tarik pada logam, maka logam secara plastis akan terdeformasi atau berubah bentuk, di mana gaya tekan atau tarik itu melebihi kekuatan lelah atau yield strength dari material. Jadi pada dasarnya metal forming itu terjadi pada daerah plastis, di mana pada daerah plastis itu gaya tekan atau tarik yang diberikan itu akan merubah benda, sehingga akan terjadi perubahan bentuk ataupun ukuran dari benda. Kemudian adapun sifat material yang diperlukan pada proses metal forming, yaitu material yang memiliki kekuatan lelah atau yield strength yang rendah dan keuletan yang tinggi. Jadi benda yang memiliki titik yield point yang semakin rendah ini merupakan material yang paling baik digunakan untuk pembuatan produk dengan menggunakan proses metal forming. Kemudian yang kedua, benda yang memiliki keuletan yang tinggi. Keuletan itu merupakan lawan dari getas atau gampang patah. Semakin ulet benda, maka benda itu akan semakin mudah untuk mengalami perpanjangan yang lama sebelum mengalami perpatahan. Dan semakin getas suatu benda, maka benda itu akan cepat mengalami perpatahan sebelum mengalami perubahan bentuk penampang yang besar. Sifat kekuatan lelah yang rendah dan keuletan yang tinggi itu dapat juga diperoleh dengan menaikkan temperatur material yang akan dikerjakan. Karena dengan kenaikan temperatur itu, yield strength akan turun dan keuletan atau ductility benda tersebut akan semakin besar. Kemudian kekuatan lelah dan keuletan itu juga bisa dipengaruhi dari laju regangan atau laju pertambahan panjang yang diberikan ke benda. Seperti pada grafik ini adalah strain. Jika kita memberikan gaya tarik yang semakin cepat, maka material itu akan memiliki kekuatan lelah dan kekuatan maksimum yang semakin rendah, di mana sifat ini sangat cocok digunakan untuk proses metal forming. Berdasarkan cara kerjanya, metal forming itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Adapun pengklasifikasian ini berdasarkan bentuk material yang akan dibentuk, yaitu apakah materialnya berbentuk bulk deformation atau batangan, atau materialnya berbentuk sheet metalworking atau lembaran. Jadi seperti ini.
Jika material yang akan dibentuk itu adalah batangan atau bulk deformation, maka beberapa proses metal forming yang dilakukan pada material batangan ini yaitu rolling proses atau pengerolan, forging proses atau penempaan, extrusion proses atau ekstrusi, dan wire and bar drawing atau penarikan kawat. Sedangkan jika material yang akan dibentuk dalam metal forming berbentuk lembaran, maka proses yang akan dilakukan yaitu proses penekukan atau bending, dip or cup drawing atau pembentukan cup, dan proses pemotongan atau shearing proses. Jadi ini adalah ilustrasi dari proses metal forming jika material yang akan dibentuk itu berbentuk bulk atau batangan. Di sini adalah proses pengerolan, ini adalah proses forging atau penempaan, ini adalah proses ekstrusi atau extrusion, ini adalah proses drawing atau penarikan. Sedangkan jika material yang akan dibentuk itu berbentuk sheet metal working atau plat logam, maka akan dibagi menjadi proses penekukan atau bending, proses drawing atau pembentukan cup atau gelas, dan proses shearing atau proses pemotongan. Sementara itu, jika kita mengklasifikasikan proses metal forming berdasarkan proses kerjanya, maka proses metal forming itu ada dua, yaitu proses pengerjaan panas atau hot metal working dan proses pengerjaan dingin atau cold metal working. Proses pengerjaan panas adalah proses deformasi logam dengan cara memanaskan benda kerja sampai di atas suhu rekristalisasinya. Kemudian diberikan gaya-gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang diinginkan. Sedangkan definisi dari proses pengerjaan dingin yaitu proses di mana deformasi dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasi. Jadi yang membedakan antara proses pengerjaan panas dan proses pengerjaan dingin yaitu posisi temperatur rekristalisasi. Jika pengerjaan panas itu harus berada di atas temperatur rekristalisasi logam, maka pada proses pengerjaan dingin itu temperatur itu harus di bawah temperatur rekristalisasi logam. Apa itu rekristalisasi pada logam? Jadi jika kita bicara mengenai rekristalisasi, artinya kita berbicara mengenai kristal pada logam. Adapun penampakan kristal pada logam itu dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi ini adalah gambar kristal pada logam pada pembesaran mikroskop pada pembesaran 400 mikron. Sedangkan yang ini adalah pembesaran yang lebih besar lagi yaitu 2 mikron. Jadi kristal pada logam itu bentuknya seperti bulatan-bulatan kecil ini. Dan jika digambarkan seperti ini. Kristal pada logam juga didefinisikan sebagai grain atau butiran, di mana tiap kristal itu memiliki daerah sendiri. Kristal pada logam itu biasanya disusun oleh atom seperti ini yang memiliki susunan BCC jika dia adalah besi karbon pada temperatur ruang, atau FCC jika besi karbon itu dipanasi sampai temperatur tertentu. Ya, kita kembali ke rekristalisasi. Jadi rekristalisasi yaitu proses di mana kristal ini akan berubah bentuk menjadi kristal yang berbeda dari bentuknya semula. Proses perubahan bentuk ini diakibatkan oleh pemanasan logam sampai pada suhu kritisnya. Jadi berapakah suhu kritis logam sehingga terjadi rekristalisasi, yaitu 0,5 sampai 0,75 dari titik leburnya. Jadi misalnya baja memiliki titik lebur 1000
500, maka temperatur rekristalisasi logam tersebut yaitu 0,5 dikali 1500 atau sekitar 750 derajat Celcius sampai 0,75 dari temperatur lebur atau 1125 derajat Celcius. Jadi, logam baja akan mulai berubah struktur kristalnya pada temperatur 750 derajat Celcius sampai 1125 derajat Celcius.